Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Belajar. Perkenalkan, nama saya Prinsai Hawari. Di bab kali ini aku akan menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Belajar. Perkenalkan, nama saya Prinsai Hawari yang akan menjadi host di episode kali ini. Hari ini gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian baik dan sehat ya. Di episode kali ini kita akan kedatangan narasumber yang berbeda dari episode 1 dan 2. Di episode kali ini kita akan kedatangan narasumber laki-laki. Pasti akan seru dong. Kita panggilkan Evan. Gimana kabarnya Evan? Alhamdulillah baik, gimana Prinsai kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Minggu sekarang kesibukannya apa nih? Gak terlalu sibuk juga sih. Hobi kamu itu apa sih? Apa ya? Paling main game. Oh, main games. Game apa? Mobile Legend. Kayaknya ML banyak banget ya peminatnya. Mungkin ya, apalagi laki-laki. Kamu suka dengerin musik gak? Lumayan suka, tapi gak terlalu juga. Biasanya musik itu bisa bikin kita jadi gak bosen loh. Misal kita lagi beres-beres rumah, itu enaknya sambil dengerin musik. Mungkin sebagian orang ya, karena ada juga yang tidak suka musik. Iya juga ya. Oke, kita mulai aja ya. Pada bab ini kita akan membahas tentang text record dengan tema komunikasi khususnya internet. Sebagai awalan, kita akan tanyakan kepada Evan, apa arti internet menurut KBBI? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet diartikan sebagai jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan, komputer, dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Artinya, kalian dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia secara daring, termasuk dengan orang-orang yang belum pernah kalian jumpai secara langsung. Oh, jadi itu arti internet menurut KBBI. Kalau gitu, bagaimana memahami informasi dalam teks rekon? Setelah mengalami suatu peristiwa, misalnya bertemu dengan idola, kalian akan menceritakan hal tersebut kepada teman atau keluarga. Kalian ingin orang lain mendapatkan informasi atau mendapatkan kesenangan dari cerita kalian tersebut. Teks rekon atau disebut juga teks cerita ulang adalah teks yang berisi pengalaman masa lalu dengan tujuan memberi informasi berupa kejadian nyata seperti eksperimen atau sejarah kepada pembaca. Tujuan lain teks rekon adalah untuk memberikan hiburan. Jadi, teks rekon itu adalah teks cerita ulang yang mengandung kejadian nyata ya. Misalnya, laporan suatu kejadian di stasiun berita terpercaya. Betul sekali. Saya pernah dengar sih ada teks rekon pribadi ya. Apa itu teks rekon pribadi? Betul sekali. Teks rekon terbagi menjadi 3 bagian. Ada teks rekon pribadi, faktual, dan imajinatif. Saya jelasin satu-satu ya. Yang pertama, teks rekon pribadi. Teks rekon pribadi adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman pribadi seseorang. Jenis teks ini menekankan pada apa yang dialami dan dirasakan oleh penulis, misalnya cerita tentang momen penting dalam hidup, perjalanan wisata, atau kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada teks rekon faktual. Teks rekon faktual adalah teks yang menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Biasanya teks rekon faktual mencakup informasi objektif dan disusun berdasarkan fakta yang jelas, misalnya berita, eksperimen ilmiah, atau laporan kejadian. Yang ketiga, teks rekon imajinatif. Teks rekon imajinatif adalah teks yang menceritakan peristiwa yang diciptakan dan imajinasi atau fantasi penulis. Ceritanya nggak terjadi di dunia nyata, tapi ditulis seolah-olah nyata. Contohnya cerita dongeng, kisah fantasi, atau cerita fiksi. Oh, jadi teks rekon itu gak cuma teks rekon pribadi ya. Ada 3 jenis. Bener banget. Karena bab 3 ini bertema tentang komunikasi, kita akan membahas sedikit tentang teknologi komunikasi manusia pada masa purba. Menarik.
Pastinya dong, komunikasi jarak jauh pada masa purba masih sangat primitif. Manusia menggunakan asap, bunyi-bunyian, dan cahaya api untuk menyampaikan pesan. Cara ini digunakan dalam peradaban Cina kuno di benua Amerika. Di Indonesia, masyarakat zaman dulu menggunakan kentongan dan lesung sebagai penanda hari ini. Sinyal menggunakan asap masih digunakan di Vatikan sebagai simbol penunjukan paus baru. Sinar cahaya juga masih dimanfaatkan di jalan dalam bentuk lampu lalu lintas. Betul sekali, setelah manusia mengenal tulisan dan kertas, surat menyurat mulai digunakan dan merpati bisa dilatih sebagai pengantar surat. Kertas dapat dimasukkan ke wadah besi yang diikatkan di kaki merpati, kemudian diterbangkan ke lokasi yang dituju. Bisa jadi surat dalam botol itu ditemukan ketika kalian sedang piknik di pantai ratusan tahun kemudian. Dalam perkembangannya, surat dikirimkan lewat sistem pos seperti yang masih dilakukan saat ini. Tidak kebayang ya seberapa lamanya surat itu sampai, beda sekali dengan sekarang, apa-apa sudah canggih. Betul sekali. Kamu tahu gak sih tujuan diagram alir itu apa? Tujuan diagram alir adalah menggambarkan suatu proses secara sederhana, rapi, dan jelas dengan menggunakan simbol-simbol standar. Oh, jadi itu ya tujuannya. Ada berbagai simbolnya juga ya? Betul sekali. Ada yang berbentuk persegi panjang, oval, atau lonjong. Trapesium umum, trapesium tidak beraturan garis panah, dan belah ketupat. Ternyata banyak juga ya bentuk-bentuknya. Kalau fungsi dari bentuk-bentuk itu apa ya? Ya, memang banyak fungsinya beda-beda. Kalau persegi panjang itu kegiatan yang dilakukan dalam proses tersebut. Oval atau lonjong itu permulaan atau akhir proses. Trapesium umum atau trapesium tidak beraturan itu informasi yang dimasukkan atau dikeluarkan. Garis panah itu alur dari proses satu ke proses berikutnya. Dan yang terakhir, belah ketupat itu keputusan dengan pilihan yang atau tidak. Oke, kita masuk ke materi fakta, opini, dan asumsi. Bisa dijelaskan apa itu fakta, opini, dan asumsi? Menurut KBBI, fakta adalah keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Karena itu, kebenaran sebuah fakta sudah teruji, biasanya berdasarkan data yang akurat. Kalau opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian. Dalam teks opini berupa pendapat pribadi atau pendirian penulisnya. Karenanya, opini dapat berubah. Pada opini kalimat yang digunakan bersifat relatif, misalnya tampaknya, paling, agak, atau biasanya. Lain menyebut asumsi sebagai dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Apakah kita perlu belajar membedakan fakta, asumsi, dan opini? Perlu banget. Dengan kemampuan itu, kalian dapat menulis atau mempresentasikan informasi dan menyampaikan gagasan yang kompleks secara jelas dan akurat. Kalian mampu memilih rujukan yang tepat untuk mendukung tulisan kalian, sehingga pendengar atau pembaca memahaminya dengan baik. Ketika kalian menyampaikan pendapat tersebut bukan asal bicara, tetapi didukung oleh fakta yang kuat. Kemampuan dan kebiasaannya diwajib kalian bangun sejak dini. Kalau begitu, berikan contoh fakta. Banyak sekali contoh-contohnya seperti kalimat BUMDes 2 Lilu melaporkan bahwa masyarakat setempat sesuai potensi unggulan daerah pesisir tersebut, antara lain ikan panggang, perdal ikan, keripik pisang, tenda jadi, lempara, dan rumpon. Kalimat ini termasuk fakta karena keadaan atau peristiwa ini benar-benar terjadi. Bagaimana contoh opini? Opini itu seperti kalimat tampaknya. Disinilah peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo menjadi amat strategis bagi pengembangan desa pesisir. Dan yang terakhir, berikan contoh asumsi. Contoh asumsi ini itu merupakan Contoh asumsi itu seperti kalimat saat tangkapan ikan melimpah.
terjadi lonjakan pendapatan pengolahan ikan yang tepat guna akan membuat pendapatan nelayan ikan tinggi. Kalau kalimat ini termasuk ke opini atau asumsi ya, coba dengarkan. Peran dari literasi digital menjadi penting bagi masyarakat desa pesisir untuk membantu akselerasi pengembangan potensi sumber daya manusia maupun sumber daya kelautannya. Penyediaan layanan internet yang baik adalah awal yang mesti diupayakan. Jelas opini, karena kalimat tersebut termasuk ke pendapat pribadi. Oh, jadi termasuk ke opini ya? Apakah ada ciri-ciri dari fakta, opini, dan asumsi? Jelas ada. Ciri-ciri fakta itu sifatnya objektif, dapat diverifikasi, dan juga detail. Kalau opini itu sifat dan subjektif, tidak dapat diverifikasi secara objektif dan juga menggunakan kata-kata penilaian. Sedangkan kalau asumsi itu sifatnya tidak pasti, tidak didasarkan dengan bukti yang kuat dan menggunakan kata-kata yang tidak pasti. Jadi itu ya ciri-ciri dari fakta, opini, dan asumsi. Bagaimana cara mengolaborasikan teks rekon dalam diskusi? Rekon pribadi merupakan cerita ulang tentang peristiwa masa lalu dan penulisnya terlibat secara langsung dalam kejadian tersebut. Kalian juga dapat menggunakan rekon pribadi untuk menyampaikan cerita atau pendapat tentang suatu topik dalam diskusi. Diskusi merupakan pertemuan untuk bertukar pikiran atau membahas suatu masalah bersama-sama. Kiat berikut ini dapat kalian terapkan agar diskusi kelompok berlangsung tertib dan tetap menyenangkan. Caranya, 1. Awali diskusi dengan memilih moderator untuk memimpin diskusi dan memastikan semua peserta mendapatkan giliran berbicara. 2. Sepakati waktu masing-masing peserta untuk berpendapat, misalnya 5 menit. 3. Pastikan kalian membuat catatan singkat berisi pendapat yang disampaikan teman. Catatan ini berguna ketika kalian menyampaikan tanggapan. 4. Sampaikan pendapat dengan menyebutkan nama laman yang dirujuk. 5. Setelah semua peserta berpendapat, moderator mempersilahkan peserta lain memberikan tanggapan terhadap pendapat teman. 6. Setelah diskusi selesai, moderator menyimpulkan hasil diskusi dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta diskusi. Oh, jadi gitu cara mengolaborasi teks rekon dalam diskusi. Kalau resume, diskusi itu apa? Diskusi adalah ringkasan dari poin-poin penting yang dibahas dalam sebuah percakapan atau pertemuan. Resume ini biasanya mencakup 1. Topik utama, gambaran singkat tentang tema diskusi. 2. Poin-poin penting, penjelasan inti dari setiap topik yang dibahas. 3. Kesimpulan atau keputusan, hasil akhir yang dicapai selama diskusi. 4. Tindakan lanjutan, rencana atau tugas yang perlu dilakukan setelah diskusi. Tujuan dari resume diskusi adalah untuk menyimpan catatan yang mudah dipahami dan membantu memastikan semua pihak memahami hasil diskusi dengan cara yang terstruktur. Oh, resume diskusi itu kayak catatan tentang diskusinya ya. Betul. Tapi ada juga ya menyimak rekon dalam video. Ada dong, menyimak rekon dalam video. Itu artinya melihat ulang isi video buat ngerti lebih jelas apa yang lagi dibahas atau ditunjukkan di situ. Jadi kita harus perhatiin baik-baik biar tahu cerita atau kejadian yang ada di video. Biasanya ini dilakukan untuk 1. Memahami detail, mencermati isi video untuk memahami alur cerita, fakta atau peristiwa yang terjadi. 2. Mengidentifikasi poin penting, menemukan elemen-elemen utama yang menjadi inti dari instruksi dalam video tersebut. 3. Menghubungkan informasi, mengaitkan detail yang ada di video dengan konteks atau informasi sebelumnya. Jadi intinya menyimak rekon itu kayak ngulik video biar kita lebih paham. Oh, jadi gitu. Kamu tahu kan di zaman yang serba canggih gini, banyak juga loh kosakata baru yang diciptakan warganet. Iya, banyak banget kosakata baru yang diciptakan warganet. Salah satu imbas dari jaringan pintar internet ini berkembang luasnya media sosial. Proses komunikasi yang selama ini dilakukan melalui komunikasi tatap muka, komunikasi kelompok,
komunikasi massa berubah dengan perkembangan teknologi komunikasi virtual, khususnya internet. Kini di berbagai tempat, banyak orang yang lebih asik berkomunikasi melalui gawai yang mereka miliki daripada langsung dengan orang-orang yang berada di dekatnya. Komunikasi melalui media sosial ini juga melahirkan kosakata baru. Semula kosakata tersebut hanya dipergunakan dalam komunikasi media sosial. Sebagian bermula dari senda gurau, tetapi kian lama penggunaannya kian luas. Misalnya, selfie yang berarti aktivitas memotret diri sendiri menggunakan kamera depan telepon genggam. Merapat yang diartikan sebagai ajakan untuk berkumpul bisa juga pengganti kata sini. Typo yang berarti salah tik. Hoak bermakna palsu yang diambil dari kata sama dalam bahasa Inggris yang berarti cerita berbohong. Garing merupakan kata dari bahasa Sunda yang artinya tidak lucu. Guys yang berarti sapaan untuk semua kalangan, biasanya untuk yang seumur. Netizen yang berarti pengguna internet, dan masih banyak lagi kosakata baru ciptaan warganet. Benar sekali. Masih banyak lagi kosakata yang diciptakan warganet. Kalau fungsi penggunaan huruf garis miring, kamu tahu gak sih? Tahu dong, salah satu fungsi huruf miring adalah untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh sementara itu kita menyambut gembira adanya pilihan komedi tunggal untuk menggantikan stand up komedi yang kadang disebut pula sebagai komika. Kata yang digaris miringkan adalah kata stand up komedi karena kata tersebut merupakan bahasa asing. Fungsi huruf miring yang lain adalah untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Oh, jadi itu fungsinya. Apa kamu tahu hal yang membuat menarik dari buku? Seperti temanya menarik, covernya menarik, harganya terjangkau, ilustrasi mendukung isi, tata letak, isi menarik, gaya bahasa sesuai pembaca dan memudahkan pembaca. Juga sih, tapi biasanya ilustrasi yang bikin orang-orang tertarik buat beli buku itu bagaimana dengan ciri contoh kalimat teks rekon faktual tentang tanggapan terhadap isi buku. Ciri contohnya adalah kalimat yang membandingkan dengan sumber lain, kalimat fokus pada analisis isi, kalimat penilaian kekuatan dan kelemahan argumentasi. Kalau ciri-ciri dari teks rekon pribadi, faktual, dan imajinatif apa? Ciri-ciri teks rekon pribadi adalah fokusnya ke berpengalaman pribadi, bahasanya personal dan ekspresif. Tujuannya mengungkapkan perasaan, contohnya seperti cerita liburan. Kalau teks rekon faktual itu fokusnya ke informasi dan fakta, bahasanya formal dan baku. Tujuannya menyampaikan informasi, contohnya seperti laporan berita. Sedangkan teks rekon imajinatif itu fokusnya ke khayalan atau rekaan, bahasanya kreatif dan imajinatif. Tujuannya menghibur, contohnya seperti dongeng. Baik, cukup sekian dari narasumber kita kali ini yang telah membahas materi-materi di bab 3 ini. Dan mungkin ada pesan untuk yang lagi belajar di rumah. Pesannya, mungkin kalian harus ingat, setiap proses belajar adalah langkah menuju kemajuan. Jika tak merasa sulit, itu artinya kalian sedang berkembang. Tetap percaya diri, fokus, dan terus mencoba. Belajar itu seperti menanam pohon dan yang hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi suatu hari akan memberikan buah yang luar biasa. Semangat, jangan pantang menyerah. Masa depan yang cerah sedang menunggu. Terima kasih Evan atas semua penjelasan dan motivasi untuk kita semua. Teman-teman, kita tutup acara podcast pada bab 3 ini. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.